Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 66. Sayang. Panggil lembut Damar, menghampiri Dinar yang tengah berbaring di ranjangnya. Kamu sudah ngantuk belum? Bisiknya, memeluk tengkuk sang istri. Belum sayang. Dinar memejamkan matanya, merasakan jemari Damar yang merayap nakal di kuku halusnya. Dinar mendesah kecil. Kali ini bibir lembab Damar mulai mengecup punggungnya yang terbuka. Hasrat keduanya kian membuncah, saling menginginkan kenikmatan. Namun tiba-tiba Dinar mengendus aroma yang sungguh membuatnya mual. Saat tubuhnya berada di bawah kungkungan tubuh kekar Damar, Dinar membekap mulutnya, menyingkirkan tubuh Damar, dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Kamu kenapa? Tidak enak badan? Tanyanya pada Dinar, setelah kembali ke ranjang. Yang mana yang sakit? Menatapnya khawatir. Aku tidak apa-apa, hanya mual biasa. Dinar berbaring di ranjang, berpikir rasa mual itu biasa terjadi pada ibu hamil. Gitu juga Damar yang berbaring di sisi Dinar, memeluk erat tengkuk sang istri. Dinar kembali mual, dan berlari kecil ke kamar mandi. Sayang, kamu sudah minum obat? Tanyanya semakin khawatir. Aku tidak mau tidur denganmu mas. Tidak mau tidak denganku. Damar menatap heran Dinar yang berdiri tak jauh darinya, enggan kembali ke ranjang. Kenapa? Tak mengerti. Biasanya Dinar justru tak bisa tidur jika tidak ditemaninya. Bau badanmu membuatku mual mas, ujar Dinar blak-blakan. Juga tak mengerti mengapa dirinya menjadi sangat mual, mencium aroma tubuh suaminya itu. Bau badanku. Sontak saja ucapan Dinar membuatnya insecure. Damar mengendus-ngedendus aroma tubuhnya. Tidak ada bau yang tidak enak. Dia pun baru selesai mandi setengah jam yang lalu. Badanku tidak bau sayang, bantah Damar. Tapi aku mual mas, aku enggak mau tidur sama kamu dulu. Ya sudah aku tidur di luar ya. Melihat wajah istrinya yang tampak tersiksa, Damar pun mengalah. Ia mengambil bantal dan selimut untuk tidur di ruang tamu. Damar, kenapa kamu tidur di sini? Tegur Ibu Sarah, melihat Damar yang tengah meringkuk di sofa ruang tamu. Mama, Damar segera memposisikan dirinya duduk. Kenapa tidur di sini? Kamu sedang bertengkar dengan Dinar, terka Ibu Sarah. Tidak mah, aku tidak sedang bertengkar, bantah Damar cepat. Mah, apa tubuhku bau? Bau. Ibu Sarah pun mengendus-endus tubuh Damar. Tidak bau kok. Tapi Dinar bilang tubuhku bau, jadi dia tidak mau tidur denganku. Curhat Damar dengan wajah nelangsanya. Ibu Sarah justru tertawa, mendengar keluhan Damar. Oh itu pasti karena hormon hamil. Tidak apa-apa, hormon hamil. Iya, setiap wanita hamil mempunyai hormon hamil yang berbeda-beda. Mereka kadang menyukai, dan tidak menyukai hal yang aneh-aneh. Jadi itu biasa terjadi. Jelas Ibu Sarah. Damar pun mengangguk mengerti, walau harus bersabar hati, untuk tidak mendekat pada istrinya itu. Dinar aku tunggu di Resto X. Aku traktir. Dinar tersenyum membaca ajakan Cindy. Oke, dengan antusias, Dinar pun segera membalasnya. Ia bergegas mengganti pakaiannya. Tak lupa ia menelpon Damar dahulu untuk meminta izin. Damar pun mengizinkannya, dan mengatakan akan menjemputnya nanti. Dinar segera menaiki taksi untuk menuju sebuah mall, tempat resto tersebut berada. Dinar, Cindy, yang sudah menunggu di sana melambaikan tangannya, melihat Dinar yang baru saja masuk ke dalam resto. Sudah lama, Dinar duduk di hadapan Dinar. Belum. Pilih saja menu yang kamu suka. Cindy menyodorkan daftar menu. Dalam rangka apa? Dinar menatap heran.
Tidak biasanya Cindy mentraktirnya. Dalam rangka Darwin dan aku akan menikah, jelas Cindy dengan raut wajah bahagia. Menikah? Serius? Cindy mengangguk. Selamat ya. Dinar ikut merasa senang. Karena Darwin akhirnya bisa move on darinya, dan mulai mencintai Cindy. Benar-benar seperti yang Dinar harapkan. Ini semua juga karenamu. Sudah, ayo pilih menunya, balas Cindy, masih dengan rona bahagia di wajahnya. Dinar pun dengan antusias memilih beberapa menu, dan makan bersama sahabatnya itu. Setelah menyantap makanan, Dinar merasa pusing. Dinar, kamu kenapa? Melihat Dinar yang terus memijat pelipisnya. Aku pusing, Sin. Ya sudah, aku antar pulang ya. Cindy yang panik pun bergegas memapah Dinar keluar dari resto. Cindy memicingkan matanya saat hendak masuk ke dalam mobil, melihat Melati yang tengah berjalan dengan seorang wanita. Namun wajah wanita itu tidak terlalu terlihat jelas, terhalang oleh rambut panjangnya. Sin, ayo, tegur Dinar melihat Cindy yang diam mematung dekat pintu mobil. Dinar, tadi aku melihat Melati, ujar Cindy setelah masuk ke dalam mobilnya. Tidak mungkin, Melati masih di kampus, balas Dinar yakin. Karena setengah jam lalu Melati mengirimkan pesan, jika ia masih ada kelas. Tapi tadi itu benar-benar Melati. Cindy yakin tidak salah melihat. Sudahlah, aku ingin cepat pulang. Dinar enggan berdebat. Cindy pun segera melajukan mobilnya. Namun di tengah perjalanan, Dinar terus mual-mual membuat Cindy panik. Dinar, bagaimana kalau kamu istirahat di apartemenmu saja? Usul Cindy, melihat wajah Dinar yang sudah memucat. Jarak apartemen tersebut pun jauh lebih dekat. Ya sudah, Dinar yang merasa semakin tidak enak badan pun hanya bisa mengangguk pasrah. Cindy segera memutar arah mobilnya menuju arah apartemen Dinar. Kamu istirahat saja dulu. Sesampainya di apartemen, Cindy segera memberikan Dinar obat yang sudah dibawanya, dan membiarkannya beristirahat. Ponsel Dinar yang diletakkan di nakas berdering. Tertera nama Damar di sana. Cindy pun berinisiatif untuk mengangkatnya. Melihat Dinar yang tengah tertidur. Sayang, kamu sudah selesai makan dengan Cindy? Tanya Damar di balik telepon. Damar, ini aku Cindy. Dinar tadi mengeluh pusing dan mual, jadi aku membawanya ke apartemen. Pusing? Ya sudah, aku segera ke sana. Damar menutup teleponnya, dan bergegas keluar dari kantor menuju apartemen. Sayang, Dinar yang sudah terbangun pun tersenyum, melihat kedatangan Damar. Kamu tidak apa-apa? Damar menatap khawatir wajah Dinar yang masih memucat. Tidak apa-apa, maaf sudah membuatmu khawatir. Dinar merasa tidak enak di trimester pertama kehamilannya. Dirinya merasa menjadi lemah. Sudahlah, yang penting kamu baik-baik saja. Damar mengusap lembut pucuk kepala Dinar. Kak Dinar, Melati menyusul ke apartemen. Gitu Dinar mengirim pesan padanya, dan mengatakan tengah beristirahat di apartemen. Kak Dinar, tidak apa-apa? Tanyanya khawatir. Tidak apa-apa, mata kuliahmu sudah selesai. Sudah Kak, sudah selesai sejak kapan? Cindy pun ikut bertanya. Baru saja, dari kampus aku langsung ke sini, jawab Melati dengan lugasnya. Cindy terdiam. Cindy merasa Melati berbohong, karena dirinya yakin jika yang tadi dilihatnya di mall adalah Melati. Bahkan tas dan pakaian yang dikenakan Melati pun persis dengan yang dilihatnya di mall. Tapi sayang ia tidak sempat memotret apa yang dilihatnya barusan. Cindy mulai merasa jika Melati bukanlah gadis desa yang polos seperti pikirannya. Setelah keadaan Dinar membaik, Damar pun segera membawa Dinar kembali ke rumah.